azab kubur itu termasuk rahmat Allah, karena dengan diazab kubur sebagai pembersih dosa. Ada yang mengatakan bahwa kuburan adalah singgahan pertama. Bila tidak selamat, maka selanjutnya lebih dahsyat. Ini masalahnya antara muslim dengan kafir. Untuk kafir, iya, orang kafir itu begitu nyawa lepas dari badan, maka dia akan buruk, lalu semakin buruk, lalu semakin buruk, lalu semakin buruk, lalu semakin buruk, terus di puncak keburukannya, yaitu kekal di neraka selama-lamanya. Dari mulai nyawa keluar dari jasad, itu sudah luar biasa buruknya. Bertambah buruk lagi, bertambah buruk lagi, bertambah buruk lagi, dan seterusnya. Itulah kafir. Adapun muslim beriman, tidak. Tidak. Kan di antara kaum muslimin yang beriman, ada yang jauh dari maksiat, ada yang tidak jauh dari maksiat, bahkan banyak bermaksiat. Maka Allah ingin bertemu dengan hamba yang banyak dosa ini dalam keadaan bersih. Sementara ketika nyawa lepas dari jasad, dia masih banyak dosanya. Maka dibersihkan dengan apa? Dengan sakitnya sakaratul maut. Masih ada lagi. Maka dibersihkan dengan siksa kubur. Terus sampai akhirnya masuk surga. Walaupun tentu ada di akhirat masih ada dosanya. Masuk neraka dulu, tapi tidak kekal. Apakah termasuk syirik takut makan ini, takut makan itu, takut penyakit? Tentu bukan takut ya, tapi menghindari. Karena makanan ini kata para ahli berbahaya. Mengandung kolesterol misalnya, mengandung racun misalnya. Menghindari. Adapun orang kafir, tentu dia betul-betul meyakini, bukan sebagai asbab. Kalau kita kan meyakini sebagai asbab. Oleh karena itu kita boleh menghindari makan ini, makan itu, segala macam. Kemudian pasrah kepada Allah. Dan kita juga diberi cara, resep ya. Kalau menghindari makanan dan seterusnya kan bisa mikir sendiri. Nah, ini ada yang kita tidak bisa mikir, tapi cara itu luar biasa. Apa? Memperbanyak sedekah. Tentu ini kan nggak ada hubungannya. Apa hubungannya memperbanyak sedekah dengan jauh dari sakit? Ya nggak ada hubungannya. Tapi ini qala Allah wa qala Rasul. Wadawu amradakum bis sadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara memperbanyak sedekah. Bagi yang yakin dengan ucapan Nabi ini, insya Allah dia akan memilih sedekah daripada apa itu, store asuransi. Kan dia store setiap bulan misalnya 200.000, 300.000, kan tujuannya sehat. Tujuannya supaya kalau sakit, biaya rumah sakitnya ditanggung asuransi. Ya kan? Nah, kalau dia yakin dengan sabda Nabi, ya sudah. 200.000 itu atau 300.000 itu nggak usah di store ke perusahaan asuransi. Nah, kasih. Mungkin tetangga, mungkin keponakan, mungkin sepupu yang fakir.
Apakah kita yakin dengan sabda Nabi? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Kalau asuransi dia tidak bisa menyetop penyakit, hanya membayarkan pengobatan. Nah kalau ini nggak sakit, mestinya sakit jadi tidak. Ya, nah, itu cara-cara dari Allah dan Rasulnya yang hari ini kurang mendapat perhatian dari kaum muslimin. Coba kalau kaum muslimin betul-betul yakin seperti itu, insya Allah. Bila istri selalu menebar salam tapi suami tidak bisa membalas salam, apakah boleh istri berhenti mengucapkan salam? Jangan ya, jangan. Suami yang harus merubah dirinya untuk menjawab salam, kan wajib. Ya. Jadi untuk mengamalkan sunnah Nabi, sabda Nabi itu, hilangkan rasa bosan, ribet, ya. Baru bisa sebentar keluar ngangkat jemuran, masuk lagi assalamualaikum, ya. Ke dapur sebentar, ketemu lagi assalamualaikum. Ya memang sunnahnya seperti itu. Memang sunnahnya seperti itu. Sahabat itu berjalan bareng, ya kan? Kemudian ada pohon lumayan besar. Ada yang mengambil jalan sebelah kiri pohon, ada yang mengambil jalan sebelah kanan pohon. Berarti kan berpisah tuh, dipisahkan oleh pohon itu, lalu bertemu lagi kan? Ya berapa menit, mungkin berapa detik misalnya. Ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, memang sunnahnya seperti itu. Untuk mengamalkan sunnah, ya memang harus merubah kebiasaan kita. Kita misalnya semobil, ada yang turun beli minuman, masuk lagi kadang-kadang tanpa salam. Padahal sunnahnya salam. Pokoknya berpisah, walaupun beberapa detik ketemu lagi, salam. Wallahu a'lam. Ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.